Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita sampai bahasan anwa'ul ilmil hadits, jenis-jenis ilmu yang baharu. Jadi ini bukan ilmu al-qadim, ilmu yang ilmunya Allah Ta'ala. Qala sahibus sulam idraku mufradin tasawwuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin wusim wa quddimal awwalu indal wad'i li'annahu muqaddamun bitab'i wan nadhari ma ihtaja litta'ammuli wa aksuhu huwa ad-daruriyul jali wa ma bihi illa tasawwurin wusil yud'a biqaulin syarihin faltabtahil. Nah, ini bait-bait bicara tentang dua jenis ilmu yang baharu ya. Ilmunya manusia itu ada dua jenis. Pertama itu adalah tasawwur, kemudian yang kedua tasdik ya. Penjelasan dari bait itu ya tentang makna ilm al-hadis ya, makna ilmu yang baharu, kemudian wa taqsimuhu ila tasawwur wa tasdiq, dan pembagian ilmu yang baharu itu jadi dua, yakni tasawwur dan tasdiq. Kemudian yang kedua makna tasawwur, yang ketiga makna tasdiq ya, keempat taqsimul ilmi ila daruriyin ya, wa nadhariyin. Pembagian ilmu menjadi ilmu daruri dan ilmu nadhari. Kemudian al-muwassil ila tasawwur wa ila tasdiq, sesuatu yang mengantarkan kepada tasawwur dan kepada tasdiq. Ini 5 poin di bahagian yang kita bahas insyaallah malam ini. Yang pertama, al-ilmu indal munatiqati indal manatiqah huwa mutlaqul idrak. Ilmu menurut para ahli mantiq itu adalah ya, pemahaman secara mutlak ya, idrak secara mutlak ya. Wa qaidul ilmi bil hadis, kemudian ada pembatasan ilmu dengan ilmu hadis. Ilmu hadis, ilmu yang baharu ya, hatta yukhrija ilmallahi ta'ala, hingga dikeluarkan dari pembahasan ini adalah ilmu Allah Ta'ala. Hingga kalau kita bahas semesta pembicaraannya atau ruang lingkup yang kita bahas ini bukanlah ilmu dalam makna ilmu Allah Ta'ala, tapi ilmunya manusia, ilmu yang baharu. Li'annahu munazzahun anil ittisofi bitasawwur awit tasdiq. Karena Allah Ta'ala itu maha suci dari disifati dengan tasawwur. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya sekilas, nanti kita bahas lebih dalam lagi apa tasawwur itu. Jadi Allah tidak bisa disifati dengan sifat misalnya tasawwur atau tasdiq. Li'annahu qadim, karena Allah itu qadim ya, artinya dahulu. Ini pertama begitu. Jadi yang namanya ilmu menurut ahli mantik ya pokoknya pemahaman, al-idrak. Kemudian wal ilmul hadis qismani. Ilmu yang baharu itu dibagi dua menurut para ahli mantik. Menurut logika itu ada dua, yakni tasawwurun, yang pertama tasawwur, yang kedua tasdiq. Dua ini. Kemudian apa yang namanya tasawwur itu ya, di nazam itu disebut idraku mufrad. Idraku mufrad yakni pemahaman terhadap sesuatu yang sifatnya satuan, masih mufrad, hingga di situ tidak ada penghukuman, penilaian, ndak. Wa huwa husulu surati syai' fil dhihni, yakni adanya bayangan sesuatu, gambaran sesuatu di dalam benak, min ghairi hukmin alaihi, tanpa adanya penghukuman atasnya, bi isbatin au nafiyin, dengan mengisbat atau menafikan. Jadi yang namanya tasawwur ya sekedar gambaran. Kemarin saya bilang ya contohnya kita mendapatkan satu kata, maka akan tergambar di dalam benak kita itu gambaran dari kata tersebut ya, tanpa ada membenarkan atau menyalahkan. Yang tentunya gambaran itu ya beda-beda antar satu orang dengan yang lain. Itu tasawwur begitu. Misalnya sekarang lagi rame apa? Raja Jawa misalnya ya. Ada ungkapan begitu, Raja Jawa. Yang kalian tidak dengar berita, mendengar ungkapan Raja Jawa, yang mungkin yang terbayang itu siapa yang tergambar? Ya, raja-raja Jawa
masa bahari. Tapi begitu sekarang ada kata Raja Jawa gitu, maka yang tergambar mungkin yang dengar berita akan tergambar pejabat yang mengatakan itu. Huruf awalnya B, huruf akhirnya L, ya, maka tergambar itu. Atau tergambar siapa yang dimaksud oleh orang tersebut. Raja Jawa dalam artian konteks politik sekarang. Itu tasawur. Jadi ada satu kata, ada bayangan di dalam pikiran kita. Jadi husulu surati syai' fi dhihni min ghairi hukmin alaihi bi isbat au nafyin. Wa ma'na dzalika anna ayya idrakin la hukma fihi yakunu tasawuran. Makna yang demikian itu bahwasanya setiap idrak, setiap pemahaman yang tidak ada penghukuman apakah itu dinafikan, ya, ditolak atau ditetapkan, maka itu ya menjadi tasawur. Sehingga nanti pemahaman atau tasawur seseorang itu bisa jadi menentukan perilaku dia terhadap apa yang dia punya gambaran di benaknya itu. Mendengar kata Islam mungkin ya. Bagi orang-orang yang punya informasi salah tentang Islam, dia tergambar sesuatu yang menakutkan. Tapi bagi orang yang mengkaji, ini tergambar sesuatu yang indah, menyenangkan. Itu tasawur itu begitu. Mithlu sebagai contoh ya, Abdullah ya, tasawurun. Kata Abdullah itu adalah tasawur ya. Misalnya ada kita sebut Abdullah. Enggak, kemudian orang mengatakan benar atau enggak, cuma Abdullah ya Abdullah. Mungkin tergambar dalam pikiran kita siapa, bapaknya Nabi bisa jadi ya, bisa jadi teman kita dan ada namanya Abdullah atau yang lain. Itu gambaran di dalam benak kita. Ini disebut tasawur li'annahu la hukma fih, karena tidak ada penghukuman ya, ketika kita mendengar kata Abdullah ini. Wa kadzalika ulama'ul Azhar. Begitu juga ada kata ulama al-Azhar, maka itu juga tasawur, yakni ya sekedar ungkapan yang kita bisa ada gambaran tertentu dalam benak. Wa hakadza Muhammadun, begitu juga kata Muhammad. Wa faros, ya, faros kuda misalnya. Ini dua ya, satu kata ini tasawur. Insyaallah jelas ya. Jadi tasawur itu ya tidak mesti mufrad sini ya. Bisa seperti ini mudhof ilaih. Tapi mufrad di sini maksudnya satuan ya, satuan ya, bisa isim mufrad, bisa mudhof ilaih. Ya, ada beberapa jenis nanti ya, kita bahas lebih detail. Amat tasdiq ya, adapun tasdiq. Qablal kalam ala ma'nahu, maka sebelum berbicara tentang makna tasdiq ini, nadribu masalan bil qadiyatil atiyah. Kita bikin contoh ya, dengan premis berikut ini. Muhammadun alim. Muhammad adalah alim, dia pintar. Fahadhil qadiyah tashtamilu alal mahkum alaih. Maka premis ini, premis itu apa ya bahasa? Pokoknya premis, ungkapan yang ada benar salahnya itu premis ya. Dalam bahasa logika begitu. Tashtamilu ya, kata Muhammad alim itu mengandung alal mahkum alaih, atas yang dihukumi, wa huwa Muhammadun, yakni Muhammad ini yang dihukumi, wal mahkum bih, dan hukumnya wa huwa alimun ya, yakni alim. Jadi Muhammad ini dihukumi sebagai alim. Wa nisbatun kalamiyah wa hiya nisbatul ilmi li Muhammadin. Nah, nisbah perkataan ini, nisbah atau sandaran ucapan ini, itu adalah penisbatan atau penyandaran ilmu kepada Muhammad. Wa huwa amrun rabi'un wa huwa wuqu'u hadhihi nisbah au adami wuqu'iha. Dan ini adalah perkara yang dia bisa jadi ya, terjadi penisbatan ini atau bisa jadi tidak. Muhammad itu alim, itu kan penisbatan ilmu kepada Muhammad. Kemungkinannya kan bisa benar, bisa salah. Oh betul, Muhammad memang alim. Ada yang mengatakan, oh kayak gitu kok alim. Nah itu berarti ada penafian ya, penyangkalan atau pengisbatan, penetapan. Ini contoh. Misalnya ada yang mengatakan ikan apa yang paling senang orang sekarang ini kan ikan ini. Anak-anak itu ikan ayam ditepungin ya, ayam tepung. Ayam tepung itu enak bagi anak-anak. Orang tua kadang sama. Itu kan sama apa? Bisa benar bisa enggak ya. Bagi orang yang enggak senang ya dikatakan itu enggak.
tidak benar. Setelah apa yang disebutkan ini tadi, nubayyinu makna tasdik, maka kita akan jelaskan makna tasdik itu apa. Nah, makna tasdik pembenaran ya, indal hukama ya, menurut para ahli hikmah yakni al-falasifah ya, para filosof. Tasdik ini maknanya adalah huwa al-hukm, yakni al-hukm ya, penetapan. Wa huwa idraku anna nisbata waqi'atun au laisat biwaqi'atin, yakni pemahaman idrak bahwasanya penyandaran atau penisbatan tadi itu betul terjadi atau tidak terjadi. Jadi memberikan keputusan ini benarkah, ini salahkah, ini bisa ditetapkan atau tidak benar itu. Walakin bisyarti idrakil mahkum alaih ya, tetapi dengan syarat difahaminya mahkum alaih wa huwa Muhammad, yakni Muhammad itu difahami. Muhammad yang mana? Itu difahami. Kemudian dikatakan Muhammad alim. Muhammad yang mana? Itu dia sudah faham, kemudian dia katakan betul Muhammad yang itu maksudnya. Tapi kalau Muhammadnya tidak faham, ya berarti belum masuk tasdik sini. Jadi syaratnya itu dia faham mahkum alaih, yakni Muhammad fil mithalis sabiq, dalam contoh yang sebelumnya tadi, wal mahkum bih wa huwa alim, yakni dan yang hukum terhadap yang dihukumi tadi, yakni alim. Kemudian wa idrakun nisbah al-kalamiyah, dan dia memahami penyandaran perkataan ini. Wahya nisbatul ilmi li Muhammadin, yakni penisbatan ilmu kepada Muhammad. Fatasdiqu indal hukama basitun. Maka tasdik ya, dalam pandangan para ahli logika itu adalah sesuatu yang mudah karena itu kan menghukumi ini benarkah enggak sesuai dengan pahaman dia terhadap misalnya tadi Muhammad, dia paham ya, dalam benaknya tadi Muhammad kan ada tasawurnya kan, Muhammad yang dia gambarkan si A ya. Kemudian alim, dia tahu makna alim itu tergambar sesuatu. Alim itu ya orang-orang masing-masing punya gambaran. Ya, sehingga kemudian dia hukumi itu mudah kan begitu. Li'annahu ibaratun an idraki annan nisbah waqi'ah aw laisat biwaqi'ah. Karena dia yakni tasdik itu adalah ya, pemahaman, ibaratun an ini diterjemahan adalah aja sudah. Adalah pemahaman bahwasanya penisbatan itu terjadi atau tidak terjadi. Amma idrakul mahkum alaih wal mahkum bih wan nisbah al kalamiyah fahiya syurutut tasdik ya la ajza'a lahu. Maka ya, adapun dia memahami objek yang dihukumi dan penyandaran hukum tadi serta penisbatan perkataan tadi itu adalah syarat tasdik, bukan bagian dari tasdik itu. Mudah-mudahan bisa difahami. Ini bagian dari logika yang awal ya, beginilah bahasnya ya. Kemudian at-tasdiqu 'indal imami Fakhrir Razi. Tasdik menurut Imam Fakhrur Razi, huwa ibaratun an idrakil mahkum alaih wa idraki mahkum bih wa idrakin nisbatil kalamiyah wa idraki anna nisbata waqi'ah aw laisat biwaqi'ah. Nah, ini sederhananya begitu. Tasdik itu adalah memahami mahkum alaih. Jadi yang dihukumi ini siapa. Kemudian memahami mahkum bih, yakni hukumnya terhadap yang dihukumi tadi apa. Kemudian memahami penisbatan perkataan itu, kemudian memahami penisbatan itu terjadi atau tidak terjadi. Betul apa enggak? Tasdik itu begitu. Jadi tasdik itu tidak mesti membetulkan atau membenarkan. Misalnya Muhammadun alimun. Muhammad itu alim. Kemudian baik dia mengatakan betul, itu namanya tasdik. Ya, dia mengatakan salah, itu juga namanya tasdik. Jadi tasdik itu bisa menafikan, bisa membetulkan, ya, membenarkan, bisa mengisbat, bisa memberikan penafian. Itu tasdik. Ya. Misalnya ada ungkapan ini, koruptor itu bagus, misalnya ada ungkapan begitu. Ini bagi apa? Masyarakat kan ada yang mengatakan koruptor dia tahu, ya. Kemudian bagus dia juga tahu, baik atau bagus. Maknanya itu. Kemudian koruptor dia tergambar seseorang. Wah, ketika disebut koruptor tergambar, oh ini yang suka nyumbang-nyumbang kemarin misalnya. Dia katakan bagus, maka dalam hati dia betul ya itu bagus. Nah itu tasdik. Si A punya pengalaman ada koruptor yang kemudian kontrak dia tidak dibayarkan gara-gara dibawa lari koruptor. Koruptornya tergambar.
Kemudian ada ungkapan tadi koruptor itu bagus, maka dia nafikan itu. Maka itu juga namanya tasdik. Ya, tasdik. Jadi bisa terjadi, bisa tidak. Ya, sama contoh misalnya kayak ya, Ibrahim kemarin itu ngomong. Jadi dokter itu gampang jar, mudah katanya. Kenapa saya tanya? Dokter kan kerjanya tinggal ngasih obat. Yang nyembuhkan kan Allah kata dia. Jadi kerjanya mudah, cuma ngasih obat, sementara yang nyembuhkan Allah Ta'ala. Ya, maka kemudian yang nerima gajinya dia, ya, dokternya. Ungkapan itu kan karena ada gambaran dalam benak tadi. Sementara orang yang memahami dokter ini kerjaannya banyak yang stres, banyak sekarang ada yang bunuh diri. Maka orang yang difahami ketika mendengar kata dokter itu banyak kerjaan, kemudian dikit istirahat. Mau istirahat diketok-ketok pasien ada, berat. Nah, berat. Kenapa jadi berat? Ya karena tasawur tadi, tasawur atau gambaran adanya dokter yang spesifik sesuai dengan yang terbayang dalam benaknya. Sehingga ungkapan dokter itu mudah dan dokter itu kerjaannya berat itu dua-duanya itu tasdik, yang itu muncul dari masing-masing tasawur setiap kata yang dirangkai jadi kalimat itu. Nah itu insya Allah begitulah fahamannya. Contoh lain di sini Muhammadun syairun. Muhammad itu adalah penyair. Fahuwa ibaratun anil idrakat al-arba'. Maka dia adalah pemahaman tentang 4 hal ini. Ya, 4 ya, ini mahkum alaih, mahkum bih, kemudian penisbatan perkataan dan pemahaman itu terjadi apa enggak. Jadi 4 hal itu. Jadi wa kullu idraki minha juz'un minhu ya. Maka setiap pemahaman itu adalah bagian dari tasdik ya, kalau menurut Imam Ar-Razi. Jadi harus difahami tiap kata tadi, tiap kata atau tiap kalimat ya, tiap mufrad tadi difahami terus dirangkai ya, baru kemudian bisa dikatakan ini betul apa enggak. Jadi menurut Imam Ar-Razi 4 hal ini juz'un, bagian. Sementara menurut ahli kalam ini syarat, bukan bagian 4 hal tersebut. Yakni memahami yang dihukumi, kemudian hukumnya, ya, kemudian hubungan perkataan itu dan memahami itu terjadi apa enggak. Menghukumi apa, ada isbat atau nafyi. Ya. Kemudian yang keempat, ya, taqsimul ilmi ila daruriyin wa nadhariyin. Ya, pembagian ilmu menjadi ilmu daruri dan ilmu nadhari. Asyarh ya. Yang qasimul ilmu alladhi huwa tasawwur aw tasdiq ya. Ilmu yang tadi dibagi 2 yakni tasawwur atau tasdik itu terbagi menjadi daruri dan nadhari. Ya, fatakunu al-aqsam al-arba'ah. Maka pembagian ini menjadi 4 akhirnya. Ya, jadi yang pertama tasawwur daruri, yang kedua tasawwur nadhari, yang ketiga tasdik daruri, yang keempat tasdik nadhari. Nah, baru kita bahas tasawwur nadhari. Ya, tasawwur nadhari huwa ma yahtaju fi tasawwurihi ila ta'ammul. Tasawwur nadhari itu adalah ya, tasawur yang membutuhkan untuk menggambarkan sesuatu itu supaya ada bayangannya itu perlu ta'ammul, perlu memberikan perhatian mikir ya, yakni ilal fikri wan nadhri, yakni perlu mikir dan perlu apa, an-nadhar itu sama, bisa berpikir juga, banyak memberikan perhatian, perenungan ya, perlu merenung. Fal fardu ay as-sakhsu minna yahtaju fi ma'rifatihi li mafhum ya, makna insanin ila umurin ma'lumatin yatawassalu biha ila hadzal mafhum alladzi kana majhulan ladai. Maka seseorang atau as-sakhsu ya, suatu individu di antara kita perlu untuk mengetahui terhadap pemahaman makna manusia. Makna manusia ini gimana? Ini perlu perkara-perkara, perlu maklumat yang akan mengantarkan dia kepada pemahaman ini yang dia awalnya tidak mengetahui. Jadi bagi orang yang tidak mengetahui ya perlu mikir itu. Wa hadhil umur hiya haqiqatuhu allati hiya hayawanun natiq. Dan perkara ini adalah hakikat dia, yakni hakikat manusia itu yang dia merupakan hayawanun natiq, ya, hewan yang berpikir. Jadi kalau ditanya manusia itu apa? Maka untuk tergambar manusia itu kan perlu hakikat ya, perlu apa?
inti dasar manusia itu apa? Maka di sini diambil ya berpikirnya itu. Kalau ndak mikir ya, apa bedanya dengan hewan ya di pikirannya itu Allah kasih akal. Sehingga kalau sekedar tergambar ada kepala, ada tangan, ada kaki, mungkin ketemu monyet atau mau ketemu apa di Banjarmasin itu ada patungnya itu, ya, maka itu bisa dikatakan oh, ini manusia model apa ini. Sehingga kalau orang ngerti betul manusia itu intinya ada di akalnya itu yang membedakan dengan yang lain. Fa idza kana ma'lumin kana ma'lumaini lana tawassolana bihima ila tasawwuril insan. Maka jika keduanya itu diketahui ya, kita ketahui, maka akan mengantarkan kita dengan kedua ini, yakni kita tahu hewan, tahu berakal. Ini contoh ya. Jangan disamakan manusia dengan hewan. Makanya perbedaannya di natik ini. Kenapa disebut hewan? Karena ya, kalau hilang akalnya itu lebih rendah dari hewan bahkan ya. Ya kayak hewan itu, manusia itu kan begitu. Tapi ada akalnya, dia pakai sesuaikan dengan ketentuan Allah, maka baru dia itu sempurna sebagai manusia. Nafsunya ya ada di hewan, ada di manusia. Nah, ketika sempurna ini, dua hal ini, maka akan mengantarkan kita dengan keduanya ini kepada tasawwur terhadap manusia, ada gambaran terhadap konsep manusia. Biasanya kalau di pendidikan itu sebelum membahas yang lain-lain itu bicara hakikat manusia itu apa. Nah ini perlu teori, ya, tasawwur nadhari, tergambar karena kita punya konsep. Kemudian yang kedua, wa yuqabiluhu at-tasawwuru al-daruri. Sementara kebalikan dari tasawwur nadhari itu adalah tasawwur daruri. Wa huwa ma la yahtaju fi tasawwurihi ila fikrin wa nadharin, yakni tasawwur yang tidak memerlukan untuk bisa sampai kepada adanya konsep atau bayangan di dalam benak kita, tidak perlu mikir, tidak perlu merenung, tidak. Mislu ya tasawwurul hararah, seperti gambaran tentang hararah, panas. Ketika disebut panas itu ya sudah tergambar mudah aja, oh panas itu begitu. Awil burudah atau dingin, ya, panas atau dingin tidak perlu banyak mikir, ya, bimujarradil lamsi, dengan cukup dipegang aja, disentuh, oh, sudah tahu ini panas, oh ini dingin. Tidak perlu banyak merenung. Berbeda dengan tadi, apa sih hakikat manusia? Tergambarnya seperti apa itu perlu konsep, perlu mikir, perlu merenung. Begitu juga tasdik ini ada dua, tasdik nadhari, ya, pembenaran yang dia itu yatawaqqaful hukmu fihi ya ala fikrin wa nadhar, yakni tasdik yang dia bergantung pemahaman itu, penghukumannya ini diisbat atau dinafi itu bergantung kepada pemikiran dan pandangan, atau ya perlu banyak perenungan. Famasalan al-hukmu bihudusil alam, sebagai contoh penetapan bahwasanya alam ini baharu, yahtaju ila qadaya ma'lumah tu'allafu ala hayatin makhsusah. Untuk tahu ini memerlukan kepada premis-premis yang diketahui, yang disusun menurut ya susunan yang khusus. Natawassalu biha ila ma'rifati apa ini? Betul tuh enggak tulisannya ini? Yang tadi premis dan urutannya itu akan mengantarkan kita kepada pengetahuan, itu ma'rifati ini kelebihan ini. Ma'rifati hadzal majhulit tasdiqi. Kita akan sampai kepada pemahaman sesuatu yang majhul ini, yang enggak kita ketahui pembenarannya itu kita enggak tahu. Tapi setelah kita susun ya premis-premis ini baharu apa enggak, ini sudah kita bahas di dalam kitab tauhid itu, maka kita baru tahu nanti ilmu alam ini baharu, ya. Baru bisa kita betulkan alam itu baharu. Fanaqulu masalan al-alam mutaghayyar. Misalnya kita katakan alam itu berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyar, atau mutaghayyir bisa berubah, mutaghayyar diubah, ya. Dan setiap yang berubah, wa kullu mutaghayyir haditsun, setiap yang berubah itu baharu. Yantiju al-alam haditsun, maka akan bisa disimpulkan atau yuntaju disimpulkan al-alamu haditsun, alam itu baharu. Jadi mikir pertama itu alam ini senantiasa berubah. Yang pertama, premis pertama. Kemudian setiap yang berubah itu baharu. Nah, maka hasilnya alam itu baharu. Nah, perlu begini, ini perlu namanya tasdiq
nadhari. Untuk mengatakan alam baharu itu mikirnya kan begitu. Contoh ya. Kemudian at-tasdiq ad-daruri. Tasdiq daruri itu adalah huwa alladzi la yahtaju ilal hukmi fihi ila fikrin wa nadhar. Tasdiq yang tidak memerlukan untuk menghukuminya itu kepada pemikiran dan perenungan. Tidak perlu banyak pandangan, tidak perlu. Wa dzalika mithlu qaulina, yang demikian itu seperti perkataan kita, al-waladu ya asgharu min abihi. Seorang anak itu lebih muda dari bapaknya. Tidak perlu mikir. Ini dengan bapaknya dilihat, kamu umurnya berapa? Ya, 18. Bapakmu berapa? 30. Setelah itu ditanya lagi, kamu umurnya berapa? 30. Bapakmu berapa? 45. Semua ditanyai. Tidak perlu begitu. Ya, ini doruri, sudah semua orang tahu bahwasanya anak itu lebih muda usianya dari bapaknya. Wal kullu akbaru minal juz'i. Keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Ini rotinya mau satu atau mau separuh. Kemudian ada satu kotak misalnya. Sudah tahu bahwasanya yang satu kotak itu dengan yang dibagi dua, itu yang lebih besar adalah yang tidak dibagi tadi. Nah, ini tasdik doruri. Sehingga nanti kita sebetulnya konsep ini ya terpakai ketika kita membaca atau melihat ungkapan orang, kesimpulan orang ini benar apa enggak ya. Maka dari yang doruri ini kita bisa beranjak kepada yang nadhari. Pembenaran yang perlu kita susun dulu premisnya tadi. Yang susunannya benar apa enggak. Karena kita lihat ada baca buku mantik atau logika itu ternyata keliru juga konsepnya itu. Cara logika ada kita temukan begitu. Nah ini waqad qaddima asyarih. Qaddama asyarihul kalam anit tasawwur an-nadhari wa tasdiqin nadhari alal kalam anit tasawwur badihi wa tasdiqil badihi taba'an lin nadham. Dan sebelumnya asyarihul kalam ya, itu pensyarah dari perkataan itu menyampaikan tasawwur nadhari dan tasawwur tasdiq nadhari itu dengan ada nanti tasawwur badihi dan tasdiq badihi. Badihi itu yang jelas juga sama. Ada istilah nanti begitu. Bukan nadhari tapi badihiyun. Bukan doruri tapi badihiyun. Tsummal umurul ma'lumah allati tuwassiluna ila tasawwurin majhulin tusamma qaulan syarihan. Kemudian perkara-perkara yang diketahui yang mengantarkan kita kepada tasawwur sesuatu yang tidak diketahui itu disebut sebagai qaulan syarihan, perkataan syarih. Kama tusamma ta'rifan wa ma'rifan mu'arrifan. Sebagaimana disebut sebagai ta'rif dan mu'arrif. Fa idza aradna tasawwur faros, ketika kita ingin menggambarkan tentang faros atau kuda, fa'alaina an nufakkira fi umurin ma'lumatin hiya haqiqatuhu wa hiya hayawanun sahilun hayawanun jinsun sahilun faslun wa hadhil umur al ma'lumah allati hiya hayawanun sahilun. Ini lihat di cetakannya ini kayaknya ada yang salah urutannya. Halaman berapa itu? 12 ya. Pas saja. Jadi ketika kita ingin ya memikirkan tentang perkara tadi al-faros artinya kuda. Maka kita ini mestinya memikirkan perkara yang diketahui tentang hakikat kuda itu. Yakni kuda itu apa? Jenisnya adalah jadi kuda ya, hayawanun sahilun. Kalau manusia tadi hayawanun natiqun ya. Hayawanun sahilun hewan yang meringkik ya, meringkik. Ini berbeda dengan nanti kalau suara kambing mengembek ya, dan seterusnya. Yang membedakan kuda dengan yang lain itu ya suaranya tadi salah satunya. Dan hayawan itu adalah jinsun. Ya, nanti ini ada pembahasan tentang urutan ya. Hayawan ini adalah jinsun, jenis. Kemudian sohil itu adalah faslun. Wa hadhil umur al-ma'lumah allati hiya hayawanun sohil yutlaqu 'alaiha qaulan syarihan wa ta'rifan. Maka perkara-perkara yang maklum di sini
yakni hayawanun sohil, hewan yang meringkik, ini disebut atasnya kaulan syarihan, perkataan yang syarih, yang menjelaskan, wa ta'rifan dan definisi. Ya, jadi ta'rifan ada mu'arrofan kayaknya yang didefinisikan. Ta'rif ini definisi. Ini masih masuk dalam kategori nanti tasdik. Ya, tasdik. Cuma i'lam annal umurul ma'lumah allati tuwassiluna ila ma'rifati majhulin tasdiqiyyin tusamma hujjah. Kemudian ketahuilah bahwasanya perkara-perkara yang sudah diketahui, yang maklum. Jadi ada kan perkara yang tidak jelas, tapi kita ada perkara yang jelas. Dari perkara yang jelas ini kita bisa sampai kepada ya tuwasiluna ila ma'rifati majhulin, mengantarkan kita kepada pengetahuan terhadap sesuatu yang tidak jelas, yang sifatnya tasdiqi. Maka perkara seperti itu disebut dengan hujjah, ya. Hujjah atau argumen. Jadi ada hal yang tidak kita ketahui, kemudian kita bisa tetapkan benar apa enggak yang tidak kita ketahui ini dengan perantaraan atau wasilah perkara-perkara yang sudah kita ketahui tadi. Maka perkara yang diketahui ini disebut sebagai hujjah atau argumen. Seperti itu. Misalnya kita lagi keluar rumah, kemudian kita katakan, oh di sana, misalnya dari sini yang kelihatan itu di Pasar Batuah misalnya. Pasar Batuah kebakaran misalnya. Kita katakan itu. Sementara kita masih di sini. Ya. Maka yang ditanyakan apa alasannya? Oh kita bisa alasannya kita keluar misalnya lihat tuh ada asap membumbung, kemudian ada seperti kobaran api. Langit warnanya merah ya, bekas kobaran api misalnya. Maka indikasi-indikasi tadi ya, tadi kan tasawur yang bisa kita lihat, kita gambarkan dengan jelas ya, ada asap yang membumbung, ada langitnya warna merah ya karena pantulan api. Maka itu jadi hujjah bahwasanya oh di sana itu ada kebakaran. Kenapa itu kok Pasar Batuah kita katakan? Oh kita tahu arahnya ke sana misalnya begitu. Jadi perkara-perkara yang diketahui tadi yang mengantarkan kepada pembenaran dari sesuatu yang tidak kita ketahui itu disebut hujjah atau argumen ya. Masalan idza qulna al-mu'minu mahbub, ketika kita katakan misalnya seorang mukmin itu dicintai. Fanajidu anna hadzal hukma wa huwa isbatul hub lil mu'min yahtaju ila tartibi qadaya ma'lumatin. Maka kita dapati bahwasanya penghukuman ini ya, penghukuman atau penilaian ya, enaknya penilaian ini yakni menilai menetapkan adanya kecintaan terhadap orang yang beriman itu memerlukan kepada urutan premis-premis yang sudah diketahui. Kok bisa mengatakan orang beriman itu dicintai? Maka perlu tadi perkara yang sudah diketahui. Kemudian tu'allafu ala hayatin makhsusah, yang perkara yang diketahui tadi itu disusun ya menurut cara tertentu. Tuwasiluna ila ma'rifati hadzal majhul, yang itu akan mengantarkan kepada kita untuk mengetahui sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui ini. Wahwa isbatul hub lil mu'min, yakni adanya penetapan bahwasanya kecintaan itu bagi orang yang beriman. Apa itu buktinya? Kan begitu. Kalau mau minum aja ya. Jadi perlu aturan tadi. Perlu perkara-perkara yang sudah diketahui disusun untuk sampai kepada sesuatu yang ingin kita buktikan. Fanaqulu masalan, maka kita katakan contohnya. Contohnya misalnya kita katakan orang beriman al-mu'minu shadiqun. Orang beriman itu jujur. Ini pertama. Namanya premis ini harus betul ya. Kalau yang premisnya ini sudah salah, maka ujungnya nanti juga kacau. Kita dibahas mana orang beriman jujur. Enggak. Nah, perlu alasan lagi. Jadi premis pertama al-mu'minu shadiqun. Orang beriman jujur. Kemudian yang kedua wa kullu shadiqin mahbubun. Ya, setiap orang yang jujur ya, itu disukai, dicintai. Idzan al-mu'minu mahbubun. Ya, jika demikian maka seorang mukmin itu dicintai, itu betul. Nah, ini namanya kalau nanti kita lanjut belajar itu silogisme hipotetik ya. Bahasa kerennya begitu. Seorang mukmin itu dicintai. Seorang mukmin itu jujur. Setiap yang jujur itu disukai orang. Kesimpulannya orang beriman itu dicintai orang. Orang beriman itu
dicintai. Hadhil qadaya allati tuwassiluna biha ila itsbatil hubbi lil mu'min tusamma bil hujjah. Premis-premis yang mengantarkan kita kepada penetapan bahwasanya kecintaan itu adalah milik seorang mukmin, ya, atau seorang mukmin itu dicintai, maka premis-premis di sini disebut sebagai hujjah atau alasan atau argumen. Panjang ya. Nah, ini ringkesannya beginilah yang kita pelajari malam ini. Anwa'ul ilmil hadits, ya. Jenis dari ilmu yang baharu itu dibagi dua, ada tasawur, ada tasdik. Ya. Tasawur apa tadi? Tasawur itu apa yuk? Ya, pemahaman terhadap sesuatu tanpa adanya penilaian, itu tasawur. Jadi gambaran dalam benak, ya, konsep di dalam benak kita tanpa adanya penilaian, itu tasawur. Kemudian yang kedua tasdik. Ya. Tasdik itu sudah ada penilaiannya, baik itu penilaiannya menetapkan atau menafikan. Gambaran sederhananya begitu. Nah, tasawur itu dibagi dua. Pertama daruri, kedua nadhari. Untuk punya konsep yang ada dalam benak kita itu, ada yang daruri itu artinya tidak perlu ta'amul, tidak perlu merenung, sudah dapat ini. Ya kayak tadi panas itu sudah tergambar, hujan itu sudah langsung muncul dalam benak kita, hujan itu seperti apa, matahari itu sudah kita tahu. Ada nadhari tadi yang perlu kepada perenungan, misalnya kebangkitan. Nah, ini perlu perenungan, tergambar seperti apa, kebangkitan bangsa. Gambar apa? Oh, nanti partai. Atau tergambar seperti apa? Oh, ini ekonominya meningkat, atau ini bangsanya pinter-pinter. Nah, itu yahtaju ila ta'amul. Apalagi misalnya kata kemerdekaan, merdeka itu seperti apa? Nah, ini perlu ta'amul, perlu perenungan. Apa sih hakikatnya kemerdekaan itu? Ya, masih utangnya tambah banyak, tercekik hutang. Berapa hutang Indonesia ini sekarang? Ada yang tahu? Rasanya 8.353 triliun. Ya, meningkat 405% dari 2014, sehingga kita bicara 8.353 triliun aja kadang tidak ada tasawurnya kita itu. Apa itu? Uang seapa itu? Tidak tergambar kadang. Uang nolnya aja kadang tidak tahu. Maka itu nadhari, kadang nadhari bagi seseorang, kadang hal sederhana itu perlu perenungan lebih dalam untuk supaya faham. Ya, kemerdekaan nanti itu bisa perlu tadi perenungan. Itu tasawur yang sifatnya nadhari. Tapi kalau misalnya Belanda gitu ya, kata Belanda itu tergambar mudah lah Belanda itu ya. Kecuali tidak ngerti geografi sama sekali. Begitu juga tasdik ini ada sifatnya daruri ya. Daruri yang dia tidak perlu perenungan. Misalnya matahari itu panas, itu juga tasdik sudah. Matahari itu panas, itu tasdik yang sifatnya bisa kita isbat, ini betul gitu. Kalau misalnya apa contoh lain, es itu panas. Es itu panas itu juga tasdik. Tasdik, tapi tasdiknya bisa kita nafikan ya. Pokoknya tasdik itu ungkapan itu bisa bernilai benar atau bernilai salah, itu tasdik. Bahasa kalau belajar di matematika itu namanya pernyataan. Pernyataan itu adalah kalimat yang sudah jelas ini benar atau ini salah, ya, bisa dinilai begitu. Kalau tasawur enggak, ya, masjid itu besar, itu tasdik atau tasawur? Al masjidu kabirun. Nah, itu masuk tasdik ya, karena nanti bisa benar bisa salah. Sementara al masjidu itu adalah tasawur ya, kabirun itu tasawur. Tapi kalau sudah dirangkai al masjidu kabirun itu jadi tasdik. Tapi kalau merangkainya misalnya al masjidul kabiru, maka itu masih tasawur. Artinya masjid yang besar itu itu kan masih belum sempurna. Jadi tidak bisa dihukumi dinilai ini benar apa salah ya, karena dia baru membahas oh masjid yang besar itu tergambar mungkin masjid mana gitu ya. Tapi kalau al masjidu kabirun misalnya masjid itu besar, dia masuk tasdik. Tasdik itu bisa daruri tadi, tidak perlu banyak perenungan. Kemudian ada nadhari ya, yahtaju ila ta'amul. Untuk tasdik ini perlu ta'amul atau perenungan. Saya rasa cukup sampai sini. Ada pertanyaan, silahkan. Kira-kira paham ya? Iya, silakan. Ini hal mendasar yang untuk belajar ke depannya, konsep ini penting.
Ya, penting. Nanti kan ini baru dasar. Sama seperti kita belajar, kenapa belajar nahwu itu ada fiil, ada isim, ada huruf. Ya, nantilah setelah itu. Oke, kalau tasdik itu kan nanti kita mau menyatakan, nanti kita gunanya belajar mantik itu kan untuk menilai ya, pikiran kita ini benar apa enggak, menilai pikiran orang lain itu benar apa enggak. Nanti dasarnya apa ya, dasar menilainya itu yang ya hujjah tadi ya, premis-premisnya itu, ungkapan-ungkapan itu yang kita nilai, ini begini alasannya, karena begini maka begini. Dari begini dan begini, yang pertama dan kedua dan ketiga disimpulkan begini. Maka kita bisa urai satu-satu. Pertama ini gimana, kedua gimana, ketiga gimana, bener enggak tiap premis itu. Nah, untuk menilai bener apa enggak ini kan kaitannya dengan tasawur. Tiap kata dari premis itu perlu apa konsepnya. Ya konsep itulah tasawur, itu konsep itu. Konsep dari sisi misalnya manusia itu apa, kuda itu apa. Sehingga dari sisi itu kemudian orang menghukumi itu sesuai dengan apa yang tergambar dalam benaknya. Jadi tasawur itu nanti menentukan seseorang itu mau mengisbat atau menafikan dalam kesimpulannya itu. Seperti itu nggih. Ada masalah lain silakan. Di santri putri mungkin. Ya, ada. Ini saya ada kisah. Ilmu ini kadang bisa untuk membunguli orang. Dalam artian apa yang kita katakan itu supaya tergambar dalam benak orang itu sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita maksud. Nah, ilmu mantik ini. Ada kisah gini ya, Pak, seorang qadhi. Dia punya istri terus menikah lagi. Kemudian istri pertamanya ini cemburu ya, khawatir suaminya ini tiada gitu. Jadi marah sekali. Kemudian si suami ini karena qadhi, dia kemudian punya trik untuk apa? Istri keduanya diajak ke rumah, disuruh ke rumah untuk mengadukan. Kalau diceritakan agak panjang, singkat kata, si istri kedua itu mengadukan bahwasanya dia itu cemburu kepada suaminya. Nah, gimana itu ceritanya agak lupa saya. Jadi cemburu kepada suaminya itu telah menikah lagi. Kemudian dia cerita bahwasanya istrinya juga begitu. Kemudian dia bersumpah, demi Allah, saya ini tidak punya istri yang selain ada di rumah ini. Padahal istri keduanya di rumah tadi sedang mengadu tadi. Jadi tergambar dari istri pertama bahwasanya suaminya ini bersumpah tidak punya istri selain yang ada di rumah itu. Kalau punya istri selain yang ada di rumah itu, maka tertalaklah istri yang di luar rumah itu. Dari sini tergambar bagi si istri pertama, oh ini suaminya betul-betul memang setia, tidak punya istri selain dia. Ya. Padahal kata suaminya tadi sudah membawa istri keduanya di dalam rumah. Kemudian dia katakan, aku yang sudah begini saja istri pertamaku ini, bukan istri pertama ya. Aku yang sudah bersumpah begini, itu dia tetap cemburu, tidak percaya kepada aku. Akhirnya setelah itu istri pertamanya semakin yakin bahwasanya si qadhi tadi itu betul-betul hanya punya satu istri, yakni dia sendiri. Ini kan apa ya? Tasawurnya si istri. Si qadhinya tidak berdusta ya, karena memang dia betul tidak punya istri selain yang ada di rumah itu, yakni istri pertama dan kedua sudah di dalam rumah tersebut. Ya. Kemudian dia menceraikan ya. Kalau punya istri selain yang di rumah ini, dia ceraikan. Maka istri keduanya tidak tercerai karena istri kedua ada di rumah tersebut. Orang pinter itu perlu kadang dicek ya. Kalau istrinya tadi ngerti mantik, dia akan cek ini. Ungkapan ini yang pertama tadi ini benar enggak? Dia tahu tergambar di dalam rumah itu ada siapa saja, mestinya tergambar. Oh, ada wanita ini, jangan-jangan ini adalah istri dari si suaminya. Insya Allah begitulah. Sehingga kalau betul-betul ilmu ini dipakai, kemudian dia manfaatkan betul, bukan untuk sekedar teorinya, oh ini tasawur, tasdik itu tidak ada gunanya kalau sekedar hafal itu, tapi terpakai dalam kehidupan ya nanti melihat ya, ketika diskusi orang ini apa saja alasannya itu kita bisa cek ini benar enggak, itu nanti bermanfaat insya Allah. Tapi tetap hati-hati di dalam memahami sifat-sifat Allah ya, hal di luar jangkauan akal. Nanti kadang terlalu kepinteran ya, gunakan ilmu mantik ini, hal-hal yang di luar jangkauan akal dimantiki. Nah itu bisa celaka.